Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Andani dengan NIM 12022232118 dari kelas S4602. Akan mempresentasikan mengenai SLAAC dan DHCP-V6 dalam konfigurasi alamat IPv6. IPv6 merupakan protokol internet generasi berikutnya yang menghadirkan berbagai metode konfigurasi alamat untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada konfigurasi IPv4. Metode yang ada pada konfigurasi IPv6 yaitu adalah SLAAC atau Stateless Address Auto Configuration dan DHCP-V6 atau Dynamic Host Configuration Protocol version 6. Selanjutnya adalah masuk ke SLAAC. SLAAC atau Stateless Address Auto Configuration adalah metode konfigurasi alamat IPv6 yang memungkinkan perangkat untuk menghasilkan alamat secara otomatis tanpa memerlukan server konfigurasi khusus. Cara kerjanya adalah saat sebuah perangkat terhubung ke jaringan yang mendukung IPv6, router di jaringan tersebut akan mengirimkan prefiks global yang digunakan untuk membuat alamat IPv6. Perangkat kemudian akan menggunakan MAC address-nya untuk membuat alamat unik secara lokal. Dengan menggabungkan prefiks global dan MAC address, perangkat dapat membuat alamat IPv6 dengan lengkap. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari SLAAC. Kelebihannya yang pertama ada simplicity atau kesederhanaan. Implementasi SLAAC relatif mudah karena tidak memerlukan server konfigurasi tambahan. Perangkat hanya perlu mengandalkan informasi prefiks yang diberikan oleh router untuk membuat alamat IPv6 secara otomatis. Yang kedua, kelebihannya adalah efisiensi. Dengan tidak adanya ketergantungan pada server konfigurasi, SLAAC dapat mempercepat proses konfigurasi alamat IPv6 yang bermanfaat terutama dalam jaringan yang besar di mana banyak perangkat perlu disetel. Yang kelebihan yang ketiga adalah skalabilitas. Metode ini cocok untuk jaringan yang besar karena tidak ada beban tambahan pada server untuk menangani konfigurasi address. Ini memungkinkan jaringan untuk berkembang tanpa terlalu banyak membebani infrastrukturnya. Selanjutnya adalah kekurangan dari SLAAC. Yang pertama adalah tidak mendukung konfigurasi tambahan seperti pengaturan DNS. SLAAC hanya bertanggung jawab untuk memberikan alamat IPv6 kepada perangkat, namun tidak menyediakan informasi tambahan seperti DNS server. Ini bisa menjadi kendala jika kita memerlukan pengaturan tambahan dalam sebuah jaringan. Kekurangan yang selanjutnya adalah kerentanan terhadap serangan spoofing alamat. Karena alamat yang dihasilkan oleh SLAAC didasarkan pada MAC address perangkat, maka mereka rentan terhadap serangan spoofing address, di mana penyerang dapat mengirimkan paket data dengan alamat palsu untuk melakukan serangan atau pengintai. Baik, selanjutnya adalah DHCP-V6. DHCP-V6 atau Dynamic Host Configuration Protocol versi 6 adalah protokol konfigurasi yang beroperasi di lapisan aplikasi dalam model TCP atau IP dan bertanggung jawab untuk memberikan konfigurasi jaringan kepada perangkat IPv6. Mirip dengan DHCP untuk IPv4, DHCP-V6 memfasilitasi alokasi alamat IPv6 dan konfigurasi lainnya kepada perangkat dalam jaringan. Cara kerja dari DHCP-V6 adalah pertama, pencarian server. Perangkat IPv6 mencari server DHCP-V6 dalam jaringan dengan mengirimkan permintaan untuk menemukan server yang tersedia. Cara kerja yang kedua, permintaan konfigurasi. Setelah server DHCP-V6 ditemukan, perangkat akan mengirimkan permintaan konfigurasi ke server tersebut, meminta alamat IPv6 dan informasi konfigurasi lainnya. Cara kerja terakhir adalah respon server. Server DHCP-V6 merespon permintaan dengan memberikan informasi konfigurasi yang diperlukan, seperti alamat IPv6, DNS server, gateway, dan opsi lainnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan DHCP-V6. Pertama, kelebihannya adalah fleksibilitas. DHCP-V6 dapat memberikan konfigurasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan SLAAC. Selain alamat IPv6, DHCP-V6 juga dapat memberikan informasi seperti DNS server, NTP server, dan konfigurasi lainnya sesuai dengan kebutuhan jaringan. Kelebihan yang kedua adalah keamanan. Protokol DHCP-V6 mendukung metode autentikasi yang memungkinkan server untuk memverifikasi keaslian permintaan konfigurasi dari perangkat tersebut. Hal ini membantu mencegah serangan spoofing atau perangkat yang tidak sah mendapatkan konfigurasi dari server DHCP-V6.
Kelebihan selanjutnya adalah administrasi sentral. Dengan DHCP-V6, konfigurasi jaringan dapat dikelola secara sentral melalui server DHCP-V6. Ini memudahkan administrator jaringan untuk mengelola dan memantau perangkat yang terhubung ke jaringan. Adapun kekurangan dari DHCP-V6 yaitu adalah kompleksitas. Implementasi dan konfigurasi server DHCP-V6 seringkali memerlukan pemahaman yang mendalam tentang protokol dan konfigurasi jaringan. Hal ini dapat meningkatkan kompleksitas jaringan terutama dalam lingkungan yang besar atau yang lebih kompleks lagi. Kekurangan selanjutnya adalah ketergantungan. Perangkat yang menggunakan DHCP-V6 harus menunggu server DHCP-V6 sebelum mereka dapat mengonfigurasi alamat IPv6 mereka. Ketergantungan ini dapat menyebabkan penundaan dalam proses booting atau koneksi ke jaringan. Setelah mengetahui hal tersebut, berikut adalah perbandingan antara SLAAC dan DHCP-V6. Dari segi cara kerjanya, SLAAC adalah metode stateless yang berarti perangkat dapat mengkonfigurasi alamat API IPv6 tanpa memerlukan koneksi langsung ke server. Sedangkan DHCP-V6 dari segi cara kerjanya adalah melalui metode stateful yang memerlukan koneksi langsung ke server DHCP-V6 untuk mendapatkan konfigurasi. Jadi server DHCP-V6 akan memberikan informasi konfigurasi kepada perangkat. Dalam segi konfigurasi tambahan, SAAC tidak memerlukan konfigurasi tambahan, sedangkan DHCP-V6 bisa menggunakan konfigurasi tambahan. Untuk segi keamanannya, SAAC rentan terhadap spoofing, sedangkan untuk DHCP-V6 itu keamanannya mendukung autentikasi. Dan untuk skalabilitasnya, SAAC baik untuk jaringan besar, sedangkan untuk DHCP-V6 itu baik untuk jaringan kecil hingga besar. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.